Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Allahumma inni a'udzu bika min an adilla aw uzal, an azilla aw uzal, an azlam aw uzlam, an ajhal aw yujhalu alayya. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah, salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat, para tabi'in, pada tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Penghormatan kami kepada seluruh pengurus Masjid Jami' Lancang Garam Lok Semawe yang Allah muliakan, Bapak Muslim yang menjadi mediator ataupun yang terus menghubungi saya sehingga alhamdulillah dengan izin Allah sampai pada subuh ini Allah izinkan kami pulang dari Lampung dan sampai dengan selamat di Aceh dan bisa hadir di tempat ini, alhamdulillah. Kemudian kepada seluruh para hadirin dan hadirat dan tengku-tengku, abu-abu, ya, mimi dan ayah-ayah yang Allah muliakan, kepada Tengku Imam yang tadi alhamdulillah sudah membacakan surat sajadah kepada kita, mengingatkan kita hari ini adalah khairul ayyam tal'at fihi syams, jadi sebaik-baik hari yang keluar matahari kata Nabi itu adalah hari Jumat, ya. Alhamdulillah kami diizinkan oleh Allah dan kita semua diizinkan oleh Allah untuk memulai hari Jumat ini dengan rukuk dan sujud menghadap kiblat dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kewajiban kita selaku seorang hamba di masjid yang mulia ini, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kami mengingatkan kami sendiri dan kita semua untuk meniatkan i'tikaf di masjid. Kemudian kita meniatkan menuntut ilmu dan juga kita meniatkan untuk menunggu salat syuruk. Insyaallah sejenak waktu dan kesempatan kita di masjid dituliskan oleh Allah sebagai bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan ini kami akan membahas tema tentang masalah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kita masih di awal bulan Muharram, ya. Bulan Muharram yang merupakan awal bulan baru di dalam Islam, ya. Bulan Hijriah yang ini semua mulai adanya tahun Hijriah dan juga bulan 1 sampai bulan 12 itu semua ditetapkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebelumnya orang Arab tidak menetapkan itu bulan 1, bulan 2, bulan sampai bulan 12 itu dimulai dari bulan apa. Walaupun Allah telah sebutkan dalam Al-Quran bahwa inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra, bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 syahra, itu adalah 12 bulan. Jadi 12 bulan menjadi 1 tahun. Itu sudah ketetapan juga di sisi orang-orang Arab, mereka akui. Berbeda dengan orang Persia yang setahun menurut mereka 17 bulan, ya. Tapi orang Arab setahun itu 12 bulan dengan nama-nama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, terus
ya sampai Zulhijjah itu sudah menjadi ketetapan orang Arab sendiri sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Nabi SAW. Tetapi ya, penanggalan tahun, ya, tahun apa, ya, orang Arab belum punya tahun, persis seperti orang Aceh tidak punya tahun. Artinya bahwa orang Aceh tahu ada Bokaye, Maulud, ya, itu sudah ada Tausin, Tanusin, ya, Safa, ya. Tapi bilangan tahun orang Aceh dimulai dari kapan itu tidak ada. Jadi kalau kita di Aceh mau membuat penanggalan pajan idona nepegak rumah lihat tsunami, ya. Jadi tsunami itu patokan. Kalau orang Arab dulu patokannya adalah tahun gajah, ijak gajah, ijak perulah Ka'bah, ya. Tapi penanggalan tahunnya itu tidak mereka sepakati kapan. Maka ketika datang Islam dan ketika kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah, ya, maka beliau selaku Amirul Mukminin menetapkan Islam itu mesti punya penanggalan sendiri, tahun sendiri. Maka sejak kapan kita menghitung tahun Islam itu, ya, kapan dihitung tahun Islam? Maka ada yang para sahabat berpendapat sejak lahirnya Nabi, ya, kita hitung sejak lahir Nabi SAW. Kemudian ada yang berpendapat hitung mulai sejak turunnya wahyu, ya. Ada yang berpendapat hitung mulai dari hijrah para sahabat. Ada yang menghitung mulai dari wafatnya Nabi, ya. Jadi itu beda-beda pendapat para sahabat sampai akhirnya, ya, ijtihad para sahabat mengambil bahwa perhitungan bukan lahirnya Nabi, bukan turunnya wahyu, ya, tetapi dihitung dari hijrahnya, ya, Nabi SAW bersama dengan para sahabat. Tahun hijrah Nabi itu dianggap tahun pertama Islam, ya. Seperti orang Aceh kalau mau buat berarti tahun tsunami itu tahunnya orang Aceh kalau mau, ya. Jadi tapi kita tidak ada kesepakatan dalam hal ini karena menganggap adanya tahun Islam itu sudah cukup. Nah, maka dimulailah dari tahun hijrah. Maka hari ini 1446 hijrah artinya adalah 1446 tahun sejak hijrah Nabi, bukan sejak lahirnya Nabi. Nah, jadi begitu. Ada penanggalan khusus, ya, yang dibuat disepakati demikian. Maka dari sini kita pahami bahwa tahun hijrah ini diijtihadkan oleh para sahabat sebagai patokan penanggalan, menunjukkan bahwa para sahabat menginginkan kepada generasi Islam, kepada umat Islam sampai hari kiamat untuk mengenang hijrah Nabi SAW. Jadi setiap tahun siapa saja kenanglah peristiwa hijrah Nabi SAW, yang dalam peristiwa hijrah ini Nabi berserta semua para sahabat ikut serta di dalamnya. Hijrah ini bukan Nabi sendiri tapi semua para sahabat. Maka mengambil ibrah, mengambil pelajaran hidup setiap tahun itu menjadi pesan para sahabat, supaya nyak dikenang, supaya nyak ite, supaya nyak dibelajar oleh generasi ke suamenteng tentang peristiwa tonggak hijrah Nabi dan para sahabat setiap masa, setiap waktu. Ini proses besar di dalam Islam. Nah, itu menjadi pesan para sahabat ketika mengambil tahun itu mulai dengan tahun hijrah. Katakan tahun hijriah. Adapun bulan itu bulan 1, bulan 12 itu juga orang Arab tidak menentukan. Bulannya itu dimulai bulan 1 dianggap dari sejak kapan bulan 1. Mulai tahun kan, kalau sudah menghitung tahun berarti awal bulan dianggap kapan dan akhir bulan kapan. Itu orang Arab sebelum Islam itu tidak menentukan bulan 1 sampai bulan 12. Para sahabat juga menentukan, berijtihad dan bermusyawarah menentukan kapan kita mulai menghitung. Ada yang mengatakan kita mulai bulan 1 bulan Ramadan. Ada yang mengatakan kita mulai dengan bulan Rabiul Awal, karenanya adalah lahir Nabi, ya.
Ada yang menghitung bulan 1 itu adalah bulan Muharram, akhirnya itu bulan Zulhijjah, ya. Jadi beda-beda pendapat karena tidak ada patokan. Jadi tapi alasannya apa? Dihitung. Buat tahun bulan 1 itu kapan? Nah, maka diambillah pendapat Imam Ali karramallahu wajhah. Beliau berpendapat bahwa kita jadikan bulan Zulhijjah itu bulan terakhir, dan setelah Zulhijjah itu berarti bulan 1, ya. Alasan beliau apa? Alasan beliau bahwa bulan Zulhijjah itu adalah bulan kita melaksanakan ibadah haji, rukun haji 10 Zulhijjah. Kemudian ada di situ Idul Adha lagi. Haji itu merupakan rukun Islam yang terakhir. Ya, sebelumnya kita melaksanakan ada Ramadan, ya. Ramadan rukun Islam yang sebelumnya. Rukun Islam yang terakhir adalah haji, dilakukan berarti kita buat di bulan yang terakhir. Jadi bulan haji itu bulan sempurnanya rukun Islam. Jadi sempurnanya rukun Islam, lalu setelah itu baru masuk bulan 1. Akhirnya disepakatilah, ya, disepakati bulan Zulhijjah bulan terakhir, akhir daripada rukun Islam, kemudian bulan Muharram menjadi bulan pertama. Jadi begitu sedikitnya saja sejarah penanggalan dibuat oleh para sahabat dulu, menunjukkan adanya penanggalan seperti ini adalah sejarah peradaban Islam itu mulai ada, ya. Kita buat penanggalan sendiri, waktu sendiri. Dan di dalam agama kita juga tahun itu memang dihitung dengan umur, masa waktu dihitung dengan bukan syamsiah, bukan masehi, tapi dihitung dengan qamariyah ini, bulan qamariyah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Mana dalilnya? Dalilnya itu dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ahillah, tentang hilal. Qul hiya mawaqitu linnas. Jawablah bahwa hilal itu adalah mawaqitu linnas. Hilal itu adalah pewaktu bagi manusia. Jadi hilal itu pewaktu bagi kita, menunjukkan bahwa bulan itu setiap beredar, terbit hilal sampai terbenam lagi, itu pewaktu bagi kita. Jadi umur kita dihitung bukan dengan Januari, Februari, tapi dihitung berapa hilal sudah. Jadi kalau kita sudah hidup 10 tahun misalkan, maka itu menunjukkan sudah berapa puluh hilal sudah, berapa ratus hilal sudah, ya, berapa ratus bulan sudah terbit tenggelam. Begitu umur kita dihitung demikian, saudaraku yang dimuliakan. Di sisi Allah dihitung demikian, di sisi malaikat dihitung demikian. Jadi tidak dihitung dengan September, Oktober, ya, tapi dengan yang lainnya. Nah, makanya penting kami ingatkan di awal, kita mempopulerkan kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah. Masjid-masjid mau buat kalender baik nepegat awal Januari, tapi nepegat bulannya. Ya, jadi yang raya mutulih tanggai Hijriyah, kan raya mutulih tanggai Masehi. Ya, raya mutulih tanggai Hijriyah, Masehinya ubit becut benan, ya, supaya orang baik gadah ingat. Nyo hana pegat kalender tanggainya raya tak tanggai Hijriyah payah taglib. Payah taglib tanggai bedu. Lagi hana niat, ya. Jadi tanya orang Islam, ya, tak pegat tanggai roh tu, tak peraya tanggai roh tu, ya. Nang kalender tanggai roh tu, ya, tanggai Islam, ya, nanti karena hanya yang perlu kita nyokalan, ya. Karena apa? Itu di situ banyak sejarah-sejarah dan banyak rukun-rukun serta amalan-amalan dalam udip kita nyo, ya. Menyana ingat, kalau kita mengingat misalkan tanggai paduk onyo tanggai Juli, tanggai 12 Juli, pernah mufum dengan 12 Juli. Hana apa? Paling itu tanggai narkoba yang tinggal tanggai bulan peringatan AIDS sedunia, peringatan Hari Ibu, peringatan yang ayah hana, ya. Hari Ibu hari anak, hari ayah kah hana, ya. Nyan mentang yang drone ingat, ya. Tapi ketika kita melihat kalender Hijriah, tanggai pada orang Muharram,
Oh Muharram nyan karap pe Asyura. Yan, bangkai kita mau Muharram katingan pe Tasu'a, Asyura, nyan ibadah kita. Ibadah kita, tapi 10 Juli hana terpunang. Ketika kita tidak mengenang dan tidak mengingat tanggal itu, udah ibadah kada. Ada debu-debu ke apa lah yang kau buat? Baru mufam mate kai buat, kagak buat. Buat. Hai buat lah ya, ibu Asyura. Oh kan Asyura, buat kalian ibu baru tinggal Asyura. Karena kita tidak melihat tanggal kita, tidak masukkan tanggal itu dalam pikiran kita. Udah dalam ingatan kita. Nah, ingat kita yang oh nyo Tasu'a dengan Asyura ke ibadahnya. Begitu juga ketika ingat tanggal berapa? Tanggal 13, 14, 15. Nah, ini sudah merupakan sunnah puasa sunnah. Puasa sunnah apa? Puasa sunnah hari puasa putih. Ayyamul Bid, sunnah Nabi. Bahwa sunnah Nabi bagi orang yang mau berpuasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah itu adalah sunnah puasa. Tapi kalau ingat 13, 14, 15 Juli, Agustus, paling Agustus kan 17 Agustus dengan beruna acara nyan mentok. Nah, berarti dia belahnya masa-masa apa? Leblah belah 15 nya berarti masa-masa perlombaan kerupuk jengek. Nyan mentang tingat nah. Kaya mana? Perlombaan pajoh kerupuk. Perlombaan pe lawan tingat nah. Main boli, main bobhan, ya. Pertandingan je. Nyan yang tingat nah. Pakal itu belah Agustus ke. Tapi puasa sunnah hana tingat nah. Ya, lewat. Nah, begitulah pentingnya ingatan terhadap bulan Hijriah, di situ ibadah kita. Ya, jangan sampai kita lost, kehilangan ingatan sehingga ibadah sunnah gadah dari amalan hari-hari kita nyo. Saudara dunia dimuliakan Allah. Nah, itu maknanya di awal saya ingin sampaikan pentingnya ingatan kita terhadap Hijriah. Datangnya tahun baru ini ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam ingatan umat. Selanjutnya kita lihat pada sedikit pelajaran yang ingin kita ambil daripada proses hijrah Nabi SAW. Nah, kita lihat saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW beliau lahir di Mekah, kemudian keluarga beliau di Mekah, dan beliau merupakan sebaik-baik orang dan juga sebaik-baik keluarga terpandang di kota Mekah tentu, ya. Dan Mekah itu di sisi Allah adalah negeri yang sangat mulia, ya. Diharamkan oleh Allah, arti diharamkan menjadi tempat yang paling suci di atas muka bumi ini. Itu tanah Mekah. Dan itu diakui oleh orang Quraisy sendiri, itu adalah tanah yang suci, tanah yang bersih. Di situ ada Ka'bah. Apakah tanah yang suci, tanah yang bersih, tanah yang dimuliakan oleh Allah? Berarti orang yang tehnya lebih mulia je mandu? Ketika Islam datang, ketika Nabi diutus oleh Allah di Mekah, bagaimana kondisi orang Mekah? Mereka menerima Islam atau mereka menolak Islam, padahal mereka tinggal di atas tanah yang mulia. Jadi ketika mulianya sebuah tempat, kadang hana sebanding dengan orang yang naik dalam kemuliaannya, ya. Kadang orang yang di atas tanah itu, ya, mereka justru musuh Allah. Bisa saja idana neduk ia teh tanah yang sangat mulia, tapi pakan juga musuh Allah. Bisa saja. Kemuliaannya, ya, kemuliaannya Allah beri, Allah yang beri. Mulia orang kan gara-gara tempat tinggal, ya. Mulia orang kan gara-gara ganyan anak sawah, tapi mulia orang gara-gara akidah dan keyakinan. Mulianya seseorang itu gara-gara akidah dan keyakinannya, saudaraku yang dimuliakan Allah.
Maka akhirnya ya, walaupun mereka tinggal di Mekah, walaupun mereka tinggal di atas tanah yang sangat mulia, tapi mereka tidak berakidah dengan benar, sudah mereka menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya Nabi saja terpaksa, bahasa kita dalam tanda kutip, itu harus berangkat berhijrah dari Mekah menuju ke ya, Taif pertama, kemudian menuju ke Madinah akhirnya. Yang jasad Nabi sampai hari ini itu tidak ada di Mekah. Orang Mekah ada. Jasad Nabi di Madinah. Itu semulia-mulia tubuh atau orang dunia. Ya, itu tidak ada di Mekah, tapi di jauh dari kampung. Apa perkataannya? Gara-gara apa? Drone orang kampung. Hana nerima. Ya, hana nerima semulia-mulia orang Allah utus atau orang dunia, hana nerima le orang drone. Le orang Quraisy. Maka jasad Nabi orangnya ini di Madinah, hana di Mekah. Ya. Hana di Mekah syaitannya di Mekah. Pakatnya, maka dipegah oleh para ulama, sabuh perbaikan terhadap masyarakat, kebaikan bagi sabuh masyarakat kadang ya, hana terus gara-gara masyarakatnya hantem terima. Maka pakan Islam berjaya di Madinah karena masyarakat Madinah menerima Nabi ya. Orang jauh yang terima Nabi, orang yang tahu syiara dro jauh Nabi, yang jauh terima. Akhirnya Islam berjaya di mana? Di Madinah. Jasad Nabi itu ada di Madinah. Yang hari ini berharganya Madinah ya, dengan adanya jasad Nabi di sana, adanya masjid Nabi di sana. Makanya Madinah pun berharga. Ya, mesti kita kunjungi, mesti kita pergi. Yang sampai Imam Malik karamallahu wajhah, salah seorang imam mazhab yang kita tahu, Imam Malik ya, beliau kalau pergi ke Madinah itu beliau tidak berani dan tidak tega naik di atas unta ataupun di atas keledai. Mesti beliau berjalan kaki, getuntun unta ganyan, han geek ada unta, pakan hana adab menyelun jak ia tak noh Madinahnya lun ada unta. Hana adab belum pakan lam tanah Madinahnya jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hana ada belum lunja ayatnya na ta'id jasad Nabi dimiyuk lun beluh dengan aki unta atau aki keledai. Hana ada belum menurut Imam Malik. Dumnan tingkat gehargai gemuliakan tanah Madinah karena jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Good. Takalan bagaimana proses hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berangkat hijrah, nyen sawai berangkat. Awai berangkat Nabi ketika perintah hijrah atau awai berangkat para sahabat? Awai sahabat. Bahkan yang akhir-akhir berangkat, terakhir yang berangkat itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Bakar sebenarnya sudah mau dahulu berangkat hijrah, tapi ditahan oleh Nabi. Wahai Abu Bakar, jangan berangkat hijrah dulu. Mudah-mudahan Allah menunjukkan temanmu nanti siapa yang akan berangkat hijrah bersama denganmu. Jadi ganyan kena kerja karena sahabat-sahabat lain kabeh berangkat hijrah menduk. Kau meninggalkan kampung halaman. Abu Bakar merasa kamu duduk peti ganyan ka hana mangai geduk gedang pakan karena hana berangkat hijrah long. Maka ganyan gelaki izin Pak Nabi kena berangkat hijrah ya, tapi Nabi mengatakan bahwa la'allallahu yaj'alu laka sahiba. Wahai Abu Bakar, jangan berangkat dulu, mudah-mudahan Allah memberikan seorang sahabat bagimu untuk berangkat. Dan Nabi ada pegah bahwa pakai aja hijrah dua ya. Tapi mudah-mudahan Allah berikan seorang sahabat untukmu berhijrah. Akhirnya Abu Bakar pun siap-siap tidak berangkat hijrah dulu ya, menunggu perintah Nabi. Sampai akhirnya datang perintah untuk berangkat hijrah. Nabi diizinkan oleh Allah untuk berangkat hijrah. Maka Nabi di siang hari ya, tengah tarik matauro ya, bahasa katanya poh dua poh le ya, Nabi berangkat ke rumah Abu Bakar memberitahukan bahwa sudah diizinkan untukku berangkat hijrah, nanti malam kita berangkat. Jangan kasih tahu sama siapa-siapa.
Nah, hang bibi tele Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berangkat hijrah. Ya Rasulullah, kita berangkat hijrah berdua. Iya. Senangkan le Abu Bakar. Wah, sahabah kata Abu Bakar, ya Allah, alun kaji ke sahabat Nabi yang pengen Nabi. Berdua saja. Lihat bagaimana posisi Abu Bakar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam misi yang sangat genting, misi yang sangat mulia, misi yang sangat berbahaya bahasa katanya. Abu Bakar yang je pengen. Maka ditanya itu, nah dalam udip ya. Dua tu dalam kondisi kesusahan dua tu. Nyan rakan dan nyan kiban dalam kenangan ronino. Ya. Wate jamun susah sulit cik dua mtakai. Je kengan dalam masa yang sangat sulit kan. Ke masa yang merantau, masa kuliah zaman, masa sekolah apa zaman, masa pedih saat drone. Yang gak kengan nyan. Ino kiban rakan yang bagi drone. Ya. Betapa ada nyaman. Maka sahabat Nabi Abu Bakar ini menjadi pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat hijrah, sehingga para ulama tauhid sendiri, ulama akidah sepakat bahawa sebaik-baik orang sahabat Nabi itu yang pertama adalah kan Ali, tapi Abu Bakar. Ya, ulama akidah sepakatnya bahawa Abu Bakar lah lehnyan baru Umar dan yang lain, khalifah yang empat itu. Abu Bakar. Sebab alasan kenapa Abu Bakar, idhuma firghar idh yaqul li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika mereka berdua di dalam gua, ya, dan dia berkata kepada li sahibihi la tahzan, kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih, innallaha ma'ana. Abu Bakar itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai li sahibi, sahabat Nabi, ya, dalam kondisi yang sangat genting sekali. Abu Bakar, ya. Abu Bakar berangkat pergi hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di malam itu, ya, Abu Bakar ternyata beliau sudah mempersiapkan unta sejauh-jauh hari, kalau bersiap unta untuk berangkat hijrah dan bersiap sabah ke kengan ke. Dan ternyata sahabat beliau itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika malam hari Nabi akan berangkat, Abu Bakar sodorkan unta kepada Nabi, ya Rasulullah, ini unta untuk engkau berangkat hijrah. Nabi hana pegang bawa, hai under malam persiap kelun bah. Nyo unta kiban dia, nyo barang-barang kiban. Nikalan orang yang carong, sahabat. Sahabat itu enggak perlu dikasih tahu. Apa yang perlu? Persit kagak bersiap dari awal. Bersiap le Abu Bakar. Nabi perlu kepada orang yang mempersiapkan juga supaya beliau bisa berdakwah dengan lancar. Perlu orang yang fikir apa kebutuhan beliau cik. Kan Nabi yang fikir kan. Nah yang fikir, maka lancarlah buat dakwah Nabi karena ada yang berfikir untuk itu. Ketika Nabi berangkat hijrah, ketika awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. So yang tanggung biaya dakwah Nabi. Nah yang tanggung biaya dakwah Nabi, nah so istri beliau yang pertama, orang yang kaya raya. Sampai Nabi di Mekah meninggalnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dikenang Nabi abih hatraganyan untuk dakwah. Jadi orang yang berdakwah itu Khadijah, ya, orang yang berdakwah perlu kepada sokongan daripada sisi harta yang dibutuhkan. Nabi ada yang menyokong beliau. Kemudian perlu lagi siapa yang menyokong Nabi setelah istri beliau Khadijah? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar yang menyokong secara harta. Siapa lagi? Ada Abdurrahman bin Auf yang menyokong dakwah Nabi sejak di Mekah. Nyan adalah saudagar-saudagar kaya yang menyokong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara harta yang mereka miliki. Yang lain, hai gasing-gasing, ya, mekedro ke petang hantip.
Dakwah itu perlu kepada sokongan modal dari orang-orang yang memiliki modal, dan itu yang didapatkan Nabi SAW, sehingga sahabat menjadi sahabat yang baik. Sahabat ini menjadi orang yang menggerakkan dakwah, yang menggerakkan dakwah dengan harta mereka. Mereka kerahkan harta mereka. Tidak punya harta, mereka dengan jiwa mereka, apa yang mereka miliki. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Abu Bakar memberikan unta pada Nabi. Nah, ketika Abu Bakar memberikan unta kepada Nabi SAW, apakah Nabi mengambil dengan cuma-cuma? Tidak. Ya, kan? Nabi mengatakan apa? Ini aku beli darimu. Nyolemblo dari kata wahai Abu Bakar. Nabi ini berkata, "Baik, ya Rasulullah, naik ju. Hana masalah. Nyo gerau na." Ya, ini. Apa payah nak belo dah? Nyo gerau na. Hana. Nyo lemblo, lon bayi andre. Hana lonjok ino, maka lonjok uke andre. Itu Nabi tidak menerima dengan cuma-cuma, tapi Nabi beli akhirnya. Nabi beli itu, padahal diberikan secara cuma-cuma. Ini mengajarkan kepada kita izzah dakwah itu adalah bahwa seseorang itu ya hanji ci gedanya ya ban kadijuk di si pupa legopnya, maka ada terimbang langsung dengan pre. Dah bayar. Ya, hai dah bayar ini bayar ndre. Nah, silo dengku begah dengku nyon nyon motornya pre keron. Dari kamu ya izzah katanya apa? Blow mutang ini. Ged loncok tapi nya utang. Ya, hana apa nyo pre tadi kamu nyo motornya keron tu. Sabah motor don pre. Blow. Perle motor nak lagi Nabi perle unta. Nak perle unta Nabi pada saatnya. Hah? Ya perle. Mantang tawar menawar ya blow ya Rasulullah naik ju. Hana cuma-cuma Nabi naik. Buruk sangka Nabi kepada Abu Bakar? Tidak. Hana buruk sangka Nabi kepada Abu Bakar. Baik sangka beliau, tapi mengajarkan nilai. Dah bayar. Baik katanya mudah mendang dah cok pre. Pakan, hai tunggu lon. Jadi menumpuk motor pre tapi ijo motor pre mudah dah cok. Nak bayar ini, nak bayar ke? Mutang. Cut, lo mutang. Baik sampai orang jok motor ke katanya nyan yang setir dia. Nak pegah lagi yang tunggu, yang motor ni. Nak pegah mana? Hana urusan motornya motor lu bayar. Kalau motor pre kata jok. Watai mitu ke apa ya? Ikut mana? Sehingga dakwah itu timang. Abu Bakar Nabi saja enggak menerima unta itu cuma-cuma dari Abu Bakar. Beliau bayar. Kapan beliau bayar? Kemudian di Madinah beliau berikan itu harganya. Hana motor cuma-cuma. Nah, itu mengajarkan sebuah nilai dakwah penting ya. Lalu kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, Nabi berangkat hijrah. Malam hari Nabi berangkat, beliau bersembunyi di Gua Thur. Di Gua Thur. Ketika beliau berangkat itu dari rumah, kita tahu beliau Nabi menitipkan Ali bin Abi Thalib di rumah untuk tidur di tempat tidur beliau. Orang kafir sudah mengepung rumah beliau, ketahuan sama mereka. Oleh kibancara Nabi akan berangkat hijrah malamnya. Wallahu alam. Syaitan panetro ya bite padahal dumnan rahasia kan kalau le Nabi hana Nabi dia tahu. Tapi syaitan panetro ketahuan sama mereka, mereka mengepung rumah Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib tinggal di rumah beliau. Untuk apa misi Ali bin Abi Thalib? Misi Ali bin Abi Thalib adalah sallallahu alaihi wasallam, geyu ba Ali bin Abi Thalib adalah barang-barang yang dititipkan oleh orang Quraisy. Di mana? Di rumah Nabi. Nabi suruh Ali bin Abi Thalib nyo menyelun hana kalau aku tidak ada lagi di rumah, bawa balik pulang barang-barang ini kepada yang mempunyainya. Lemuh-muh di sini harta berharga di rumah Nabi. Dari mana? Dari orang Quraisy. Pakan menan
di awak Quraisy handi beriman dengan Nabi tapi patih dalam masalah dunia dengan Nabi. Maksudnya kalau mereka titipkan barang berharga di rumah Nabi itu enggak akan hilang. Enggak hanya gada. Lagi katanya alhamdulillah na masyarakat katanya na gurai-gurai katanya yang tanya percaya tanya jero tajuk barang inan bagainya untuk kita cok pulang kapan mentang hana perle bank ya hana perle justru bank ni bat rumah gurai puduk bagainya aman pencuri hana ijak tuan-tuan hana ijak sapu hana ijak kenan ya sapu hana ijak kenan aman lagi bag tanya bag kamu di PD rumah terkunci dirbe ya rumah terkunci dirbe kepercaya oleh orang bawahnya atas yang rumahnya adalah hanjit debi hanjit tepu menyena urang-urang niat hanaga tamang kenan bermasalah penanji akan menyanggeroi menyena niat bro tamang lah rumahnya gimana bisa macam-macam ya nyan awak terkunci dirbe ugre-gure pelong rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menitipkan itu walau mereka enggak beriman dengan Nabi tapi dia titipkan. Jadi buat masalah dunia penting-penting, buat masalah akhirat ni hana urusan. Yang penting dunia benda banyak ya. Tapi begitu amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berangkat hijrah, beliau suruh balikkan kembali itu pada Ali bin Abi Thalib. Padahal Nabi kan juga kau selon noh, umai mandu punya habis ke ya. Ke atrawanya meh hidupnya ya. Tapi Nabi amanah beliau sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Kata wahai Ali, wate hana ulun tuan, nyo pupu balik, nyo atas pula, berbalik lo masa. Begitu amanahnya Nabi. Berangkat hijrah sebagaimana kita tahu malamnya Nabi keluar, tidak diketahui oleh kafir Quraisy Nabi keluar. Sehingga disebutkan dalam ayat dalam surat Yasin kiban yang biasa pakai sebagai doa Prabu Leurun Rona kiban. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ilmu Prabu ya ilmu Prabu maka sini bacanya wate merupakan dengan lalu lintas wate hanan pakai helm cina keun ya ne kiban ikap pehan atau hidrok ya ya ilmu Prabu ya. Keluar Nabi mereka tidak tahu. Lalu Nabi berangkat untuk menuju malam hari itu Mekah kota Madinah itu adalah sebelah utara, tapi Nabi berhijrah ke selatan. Getubi ke selatan. Bersembunyi di Gua Sur lagi selama 3 hari. Madinah punya bahasa katanya Medan gede. Tapi kejak barat. Medan utimu Nabi kejak barat. Tujuan ke utimu nejak barat. Bersembunyi 3 hari 3 malam lagi di sana. Kenapa? Ya, itu semua ada strateginya. Untuk jadi menyemusuh fikir gede, tanya gede yang hanai fikir musuh. Kenapa 3 hari? Karena Nabi SAW memperkirakan kalau nanti orang Quraisy tidak mendapatkan Nabi di rumah, maka mereka akan melakukan sweeping. Sweeping. Nampun sweeping bahasa kafir rondona. Nyo sweepingnya bahasa kafir ke mana? Nampun. Yang udik-udik masa dom gimana nampun tu? Ya. Yang udik-udik masa dom kamu enggak tahu masalahnya ya. Pak ino ka sweeping ya. Nyeka sweeping iwang deo ya. Betoto kenan. Ya, nya tengah sweeping. Ya. Jadi kalau orang-orang kafir Quraisy melakukan sweeping kota Mekah itu akan selesai dalam 2 hari lebih. Maka Nabi hana di Mekah, mereka akan melakukan sweeping. Sweepingnya itu akan selesai selama 2 hari 3 hari. Nah, setelah itu pasukannya pasti akan balik kembali ketika mereka enggak menjumpai Nabi. Jauh lah masa pasti. Hana menumpuk. Jauh lah masa. Nah, pada saat mereka sudah balik ke baraknya, sudah lagi tidak dapatkan itu, baru Nabi itu turun berangkat. Nah, itu perkiraan. Semua diatur taktik oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi bersembunyi di sana. Enggak berdua saja yang ada andilnya. Ada sahabat lain, ada orang-orang lain lagi yang berjasa di sana.
Siapa? Nabi atur ada Abdullah anaknya Abu Bakar, itu ditugaskan untuk menjadi informan, ya, yang menjadi membawa info tentang pergerakan kondisi Mekah Kiban, orang-orang Quraisy di Mekah Kiban. Jadi setiap hari gejak bite bak Nabi, oh nyo kamu no ya Rasulullah, oh nyo kamu no ya Rasulullah, nyo kamu no ya Rasulullah. Siapa? Ada Abdullah anaknya Abu Bakar. Kemudian ada lagi siapa? Asma binti Abi Bakar. Jadi keluarga Abu Bakar menteng. Yang keluarga lain hanya Nabi pakai. Keluarga Abu Bakar menteng. Asma anak Abu Bakar, tugasnya apa? Itu membawa bekal. Membawa bekal kepada Nabi dan Abu Bakar selama berada di Gua Sur. Asma dalam kondisi hamil. Kondisi hamil. Man tega Asma kondisi hamil lengannya, kemudian jakme bekal ada gunung lebih nan kalon yang jak umrah Gua Sur kemudian nadruk Gua Sur, ya, nan kalon oh namanya yang gede Gua Sur man Asma ya ti uro gede, ya. Ganyan hamil, yang hamil ke yang jit geme bekal menyakan hamil akan disui akan itanya punya hamil nyan penainan hamil empuk, nyan kalau strategi Nabi justru yang hamil ke jet me bekal, maka mata-mata jamun mata-mata awai kiban nah yang pura-pura hamil dero, ya, demi apa bungkuh, ya, menyo meje pegah apa hamil dero, ya, nyan kala yang hamil yang jet me nya Asma tidak dicurigai, ya. Kemudian nebayangkannya Asma gejak bak Nabi gede bak tempat persembunyian yang paling rahasia Abdullah lo, ya, yang tempat paling rahasia Abdullah na gejak gede ti urau, kemudian Asma na gejak gede ti urau, yang kan mudah tak untuk bisa diketahui tempat persembunyian Nabi yang tempat paling rahasianya. Karena orang Mekah, orang Quraisynya na ahli-ahli yang bisa membaca tapak orang. Ini tapak orang je baca, bisa diendus. Lagi asai, ya, yang asai je cung tapak orang, nyo na orang yang lagi asai Al-Quran. Gitu oh cung nyo nanti tapak orang. Tepa, ya. Maka Nabi bersiap belum lain. Pun bersiap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengembala Abu Bakar. Abu Bakar punya kambing digembalai oleh Amir bin Fuhairah namanya, ya. Pengembala Abu Bakar namanya Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini tugasnya apa? Tugasnya adalah ketika sore hari Abu Bakar dan Asma itu sudah pulang Abu Bakar dengan Abdullah dengan Asma sudah pulang, maka beliau membawa pulang kambing di atas jejak kaki Abu Bakar Abdullah dan Asma. Yang jejak kaki yang nak jejak bunuh, yang jejak kaki geme kambing geparuh kambing bahasa katanya, paruh kambing ada jejak kakinya, sehingga wadai imitan hana jejak kaki urang yang napa? Jejak kaki apa? Kambing. Nyo kambing mendung hana urang kita pakat yang na jejak kaki kambing. Jadi tidak terendus lagi. Itu dipikirkan oleh Nabi SAW dalam beliau bersembunyi di Gua Sur. Kiban gemusom, kiban ge atur strategi sampai sedetil yang kadang tanya don baru didengar kadang orangnya. Tagato oleh Nabi SAW sehingga berselamat gayang berangkat hijrah ke Madinah. Tapi nak dengar benar belum pegang. Getebit dari rumah ke pakai apa? Ya. Getebit dari rumah ke dikepung oleh kafir Quraisy. Getebit dari rumah waja'alna min bainihim sadda wa min khalfi sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Di kalon hana di kalon. Selamat. Mamnya kalau lagi yang pekan hang gejak jalan bandar Aceh Medan mentang berangkat gini. Pakai payah yang som. Kau pakai doanya mentang. Doa perabon. Moto yo bahasa katanya ino. Jalan mana aja menye di sweeping hana di kalon dulu. Bukti ji kata dari rumah penuh hana masalah.
Nya pakai jam tahun doa. Ya, kalian. Sejarah udip Nabi adalah sejarah udip umat Nabi. Geperno kepada katanya kiban tamu udip. Jadi beda fikir bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kelebihan oleh Allah kemudahan, maka beliau memakai fasilitas kemudahan ini untuk berjuang. Kakak Nabi berjuang pakai doa selesai urusan. Bahawa Nabi gecang balubu kafir binasa. Mana je pun pakai mukjizat mentang. Tidak, perjuangan Nabi tidak mengandalkan mukjizat, saudaraku yang dimuliakan Allah. Mukjizat itu diberikan kelebihan oleh Allah pada saat beliau terdesak, butuh, hana cara lain. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, ia hidup dengan seperti manusia biasa, sehingga kita bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Je dah ikut Nabi pakan gemu dep lagi tak? Lagi tanya, punya seandainya Nabi hanya tak ikut Nabi pakai, Nabi dengan mujizat kemudian dengan doa, tanya doa nanya apa ni nak? Hana nak pernah lagi nyan, le Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan hana nak pernah jam doa kan? Masih hana nak pernah bawa niu harap untuk gimana caranya bantuan daripada Allah. Yang insya-Allah Palestina yang so yang bantu Allah akan bantunya. Jelas Allah akan bantu. Mai dono pun dan pegat. Hana apa doa pandai tanya lain pula nan pegat. Hana akan menang Palestina kalau tidak saudaranya semua ikut membantu. Ya. Hana akan menang dalam perang menyahana mandum kerahkan tenaga. Man dalam perang itu disidih Allah bantu itu. Nutuskan malaikat. Tapi jak perang eleh. Habis tenaga, habis daya, habis harta berangkat ke dia di sini Allah bantu. Maka hana ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang nak berdoa mendong ya Allah. Nyambung nyonanannya mati je kalau Nabi berdoa je nyawa mati. Teruk je penanyi malaikat atau ticin wujud bahasa dia. Terus ticin wujud ihram lagi tentara Abraha. Nah lagi doa li Nabi menahan. Nabi tamang dalam perang. Nemu doa tiga lomnya, keluarnya Nabi tamang dalam perang. Nah yang Nabi terluka, nah sahabat yang syahid, tapi malaikat turun membantu pada saat kita sudah memulai proses isinan. Nyo katanya le salah dalam terfikir bahawa ya Allah akan bantu dengan doa katanya buat dan le-le nya berkata dengan doa katanya yang dah pegang hana kabulkan doa. Pada kabulkan doa proses hana tanya jalankan. Ya. Maka tak kala saudara-saudara katanya pejuang mujahidin di Palestina orangnya kiban ya ancur tank-tank Israelnya hanya dengan mengandalkan buah jantung. Ya, bahasanya buah jantung. GLM ya. GLM RPG-nya bisa menembus dan menghancurkan Merkava yang merupakan tank yang paling canggih dan kuat. Hancur, lebur. Hanya kanyan. Harga ji buah jantungnya ya. $100 bahasa katanya 1 juta harga atau Merkavanya miliaran. Ya. Ratusan miliar ke miliaran, ratusan miliar sampai harga haji. Hancur dengannya. Nyan buat Allah. Yang kalau yang cerita. Pokoknya ihram aja ile, rogunan tu berdoa geroi. Cara berdoa Allah yang berdoa. Nyaman. Prosesnya harus diikuti. Nabi juga demikian. Kalau kayaknya nemu som, nah itu pak liawak Quraisy Nabi ya kayak natruk kenan tentara kafirnya. Yang kadang dengar pun kiban tak pegah gemusom Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natruk kafir yang kenan. Bak gua sur. Natruk apa nak? Terus. Allahu akbar. Terus si kenan dumnan kan Nabi nama som, ne pegah taktik baik itu pe, tapi ternyata terus si di kafir nyan kenan saudara alun yang dimuliakan Allah. Maka Abu Bakar ketika kafir Quraisy ini sudah sampai di Gua Sur, di sino ke Abu Bakar gemo ya ge mutatat ke. Mutatat ya Abu Bakar. Ya.
Dalam kondisi nyan ke turun ayat yang Allah firmankan, illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya, Allah berfirman illa tansuruhu faqad nasarahullah, kalaulah kalian tidak mampu menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya. Ketika orang kafir itu mengeluarkan dia dari Mekah, ya, ketika mereka berdua di dalam gua dan dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Nabi ini pegah Allah bersama kita pajan leh nyan mandum cedera lu nemu thong leh na atu strategi kena pegat menua na pegat mede, ternyata kafe nyan troh cik kenan pelung hana maho pelung ilik hana gua tumbuh pelung dalam hana cik bacu takai kolong batu hana maho ja, cuma na tamo pintu inan pula bak pintunya idang kafe Belanda, kafe Quraisy. Ho dah menjak di sinan ke pertolongan Allah, maka munya kau usaha kau betul pertolongan Allah pantas teruk. Munya betul usaha apa? Nyan baru je Nabi ni begah tersenyum Nabi, la tahzan, oh, jangan bersedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Abu Bakar kaya ketat. Hai kata musom kau tapi depa ternyata teruk kena depa kiban. Nabi dengan tenang mengucapkan la tahzan innallaha ma'ana. Nyan di sinan baru je takem, baru je takun, baru je tanya pasrah kepada Allah, tak pegah bawa apa, Allah bersama katanya. Menyedera Abu Bakar kaji nekun, ya Rasulullah, apakah hang bawa ini pegah je innallaha ma'ana tak berangkat juga dom tom. Yang menyedera Abu Bakar kan? Ya, nak pegah ya Rasulullah mau innallaha ma'ana, kepuzaannya dah. Apakah hang dari awal tak tepi you ni? Innallaha ma'ana, baik ya ja aja kuno yang you di kelon pet mata innallaha ma'ana, ya hanam thom dari berangkat jalan Banda Aceh Medan juga dengan Honda ada katanya hana di kelon hana mana Nabi nude hana ne pernah perjuangan modern menan. Maka orang yang pantas ditolong oleh Allah adalah orang yang telah menempuh proses ini dengan benar, dengan betul. Ujung Allah tolong. Wate hanam ho begat le, tenang Allah akan tolong. Allah akan tolong dia. Wate ka hanam ilah daya hanam ho ilah daya le nyo. Abih bepu yang naga ilah daya hanale. Dah saatnya nda yang tak kem. Nyo tanda je pertolongan Allah tolong. Nyo kan duk wewek lagi pegahnya pertolongan Allah akan tolong. Duk wewek lagi bu teputan. Ya. Ya. Jadi tak pesom bela katanya buat apa? Pertolongan Allah akan tolong. Tenang betul. Allah nak tolong, Allah nak tolong. Ban hana nak tolong oleh Allah. Di sini ke muncul akhirnya apa? Buruk sangka kepada Allah. Ya, buruk sangka pada Allah. Padahal kita tidak menempuh prosesnya itu. Nabi saja menempuh proses itu semua. Maka pantas hijrah Nabi itu sukses dan berhasil. Kiban cara alanya, alhamdulillah Allah bantu katanya depa kan. Terus terus pertolongan Allah. Macam-macam dari para ulama kan, terus na rambi, na laba-laba rambi deun ya. Terus na merpati long kecuali pegah yang pegah Nabi tau. Cicak putih yang pegah Nabi. Yang mana? Cicak putih yang pegah Nabi. Yang mana? Hai yang kan dengar. Ada dengar menan cicak putih ya, yang batu Nabi Rambidiun, yang cicak putih yang pegah. Maka cicak putih yang gipoh, yang hitam baik ya, yang putih menan nyan khurafat ya. Menya pegah lagi berarti kai depan Nabi kan hana melumpak Nabi cak ji. Hana tiala Nabi, awaknya hana tiala na Nabi nan. Hana itu pe Nabi tinan. Kafir Quraisy hana itu pe na Nabi tinan. Cuma katruh medang truh kena ija. Hana tial dan hana roh kalan baca pada Abu Bakar baga menyai tunduk baca mandai kalan gaduh kamu. Mam menyai kusui ja pita Nabi itu pe na Nabi nan pahan itu tunduk dah ita mau dalam. Nah, maka hana salah cicak putih kan. Ya. Hana ya, alih pandai riwayat cicak putih kan ya. Banyak Rambidiun yang aja nak disebutkan dalam sejarah oleh para ulama ya, awal ya.
Nah, menan Sayyidina Harun dia dimuliakan. Neutron Nabi alhamdulillah selamat, pertolongan Allah datang. Mereka dengan cara apa? Dengan cara bermacam-macam. Orang Quraisy pun akhirnya tidak mengetahui dan tidak melihat Nabi, tidak mencari di dalamnya. Kakeh menan nepejih oleh Allah pandangan orangnya, hana truk niat orangnya untuk jak tamang jajak mekalan becut tegai. Neutron Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar dari gua selamat ne jainan. Neutron ne berangkat ke di Madinah. Berangkat Madinah lewat jalan tu ke jalan Bandar Aceh Medan, tapi lewat jalan yang katanya jalan gunung, yang jalannya hana soja Nabi hantong kerja, Abu Bakar hana hantong kerja. Yang masa katanya jalan peluang jemun, ya, jalan utun, tapi menyebab Nabi kan jalan pantai. Jadi menuju Madinah ada jalan pantai. Jalan pantainya Abu Bakar hantong kerja, Nabi pi hantong kerja. Mang gimana cara? Hai, ngedoa mendang. Laki doa Nabi kirim cicim ujian untuk yang menjadi bitai hana je terlalu. Mang gimana cit gepoh unta ke wahai unta jak laju kata ya. Petunjuk jalan ke kamu. Namnan hana cit. Man kibancit Nabi sewa sidro urang yang careng jalan, yang mufum jalan-jalan sembunyi yang hanai depa le urang menuju gede, bernama Abdullah bin Uraiqid atau Abdullah bin Arqad. Disewa oleh Nabi urang. Namanya siapa? Abdullah bin Arqad atau Uraiqid. Abdullahnya so orang Muslim, sahabat Nabi kan sohid Quraisy orang kafir musyrikin. Man musyrikin ge pakai hana yang mufum jalannya kecuali jihnya. Maka bayarannya mahal, ge bayar mahalnya. Kerja profesional, rahasia profesional kerja bayar mahal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jalan yang gede. Sampai pakai orang untuk guide, untuk petunjuk jalan sallallahu alaihi wasallam. Nah keadaan gimana proses hijrah Nabi ini keadaan biasa sang tak fikir katanya hijrah Nabi cuma dengan waja'alna baini sadda mukhalifim sadda dahnya Nabi ni jak mudah-mudahan syaitan. Inilah proses perjuangan. Lagainya ke miniatur bentuk wujud perjuangan Nabi, maka pantas Allah menolong nabinya. Nah pantas Allah tolong lagi but. Maka umat Nabi pi menancitnya seandainya umat Nabi betul tak lakukan perjalanan proses memperbaiki umat betul cit. Maka yang pegah buai kamu nyo niat kamu agak. Tapi but hana betul, hana tolong oleh Allah gara-gara niat gad mentang. Menyo hana betul apa? Hana betul but. Saudara lu. Tanya lewatnya dah fikir bahawa asalkan niat kita nyogat, maksud kita nyogat, cara dempu je. Igo itu mencur, tanya tu mencur cit. Igo korupsi, tanya tak korupsi cit. Igo isogok, tanya tak sogok cit. Demi puhai ni tanya gad. Hai saudara lu, kan gara-gara niat gad kita nyo je ke hala mendumut. Menyebut betul niat gad, maka but pun harus gad, baru Allah tolong. Mahan hana pantas Allah tolong tanya. Nabi hana pernah lagi nyan. Dro ada mandang Nabi nebubut hilah daya abi usaha. Yang jid nebubut atas nama hamba Allah dro na urang biasa nebubut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mudah-mudahan nyo je ke pelajaran pada kita mandung menjadi hamba Nabi, hamba Allah yang baik dan menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah Nabi yang betul adalah ikut Nabi dalam menjalani proses udip yang sebagaimana aslinya, sebagaimana adanya dengan cara yang benar. Ini sunnah Nabi benar-benar. Hilah daya yang betul dalam tamubut, dalam berjuang, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Wa tasyuruk bi kadruk kapai wa tasyuruk kadruk. Mudah-mudahan
Allah kabulkan doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Gaza. Allahumma ansurhum ala a'daihim mu'tadin. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin. Allahumma ahsihim 'adada waqtulhum badada wa la tubqi minhum ahada ya rabbal alamin. Allahumma ya munzilal kitab mujriyas sahab hazimal ahzab ihzimhum wa zalzilhum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah nanti salat Jumaat bersama di sini, khutbah Jumaat. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.